Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak selama di rumah? Masih sehat kan? Alhamdulillah. Sebelumnya Bu Nur ucapkan selamat kepada kalian karena telah naik kelas 9. Tapi di tahun ini kita tidak dapat bertatap muka dalam melakukan pembelajaran. Untuk itu, hari ini Bu Nurul akan menyampaikan materi secara online dengan tema pidato persuasif kreatif dan inovatif. Dengan harapan kalian mampu menyimak materi ini dengan seksama karena nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Oke anak-anak, akan kita mulai. Materi kita hari ini adalah pidato persuasif. Apa yang disebut dengan pidato persuasif? Pidato persuasif adalah bicara di depan umum untuk meyakinkan pembaca tentang apa yang kita sampaikan, tentang apa yang kita perbuat dengan menyajikan argumen-argumen tertentu. Agar pidato kita didengarkan orang lain dan diikuti, kita harus mempersiapkan hal-hal sebelum berpidato. Yang pertama, kita harus menentukan tema yang akan disampaikan, mendalami topik yang akan dibahas. Yang ketiga, persiapkan diri kita untuk tampil di depan umum. Dan yang terakhir, kita harus mampu memahami isi teks yang akan kita sampaikan. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Yang pertama, pidato bertujuan mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam pidato biasanya tersirat perintah atau ajakan pada audien untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, mempengaruhi atau mengubah pola pikir orang lain untuk mengikuti kita. Hal ini dapat kita lakukan melalui diksi-diksi yang kita gunakan dalam berpidato. Ketiga, menyugesti audien atau pembaca untuk melakukan kehendak dan perilaku kita. Terakhir, mengajak atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal positif yang telah kita buktikan melalui realita yang ada. Dan masih banyak lagi tujuan pidato anak-anak. Sistematika pidato. Secara garis besar, pidato terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Pembuka terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, salam pembuka. Kemudian, sapaan. Yang ketiga, ucapan syukur. Selanjutnya pada bagian isi ada 2 poin penting yang harus kalian sampaikan. Yang pertama adalah materi pidato yang berhubung dengan tema atau topik yang kalian pilih. Dan terakhir, ajakan dan harapan dari materi yang telah kalian sampaikan tadi. Setelah selesai, baru pada bagian terakhir yakni penutup. Penutup terdiri dari kata mohon maaf dan mengundurkan diri yang akan ditutup dengan salam penutup. Selanjutnya, bagaimana cara mempersuasif audien atau pembaca? Cara mempersuasif audien atau pembaca dapat kita lakukan dengan 3 hal. Yang pertama yakni melalui etika, yakni pendekatan melalui tata aturan yang berlaku atau sopan santun dengan kata-kata perilaku yang bisa kita contoh. Jadi, cara kita mempersuasif itu melalui kata-kata atau diksi yang kita gunakan. Yang kedua, yakni emosi. Yang dimaksud di sini adalah meyakinkan pembaca dengan cara menggugah perasaan melalui kata-kata, argumen serta bukti yang ada untuk menyentuh batin pendengar atau audien untuk mengikuti apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan. Terakhir, melalui logika, yakni meyakinkan pembaca dengan alasan dan kejadian atau fakta-fakta yang bisa diterima akal disertai bukti yang masuk akal. Jadi, cara mempersuasif audien itu dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau diksi yang tepat sehingga mereka tertarik. Anak-anak, oke, mari kita latihan untuk menentukan
mana yang termasuk cara mempersuasi emosi, etika, dan logika. Ibu beri waktu 2 menit untuk menentukan jawaban dari 3 kalimat di bawah ini. Bagaimana anak? Sudah tahu jawabannya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kalimat pertama ini adalah contoh kalimat mempersuasi audien dengan cara emosi. Coba kalian di situ ada kata cuek, itu menunjukkan adanya emosi. Yang kalimat kedua merupakan contoh mempersuasi audien dengan cara logika. Kenapa itu? Kalian lihat dari bulan ke bulan pandemi ini terus bertambah. Jawa Timur kan sudah ada buktinya. Untuk yang ketiga ada cara mempersuasi dengan etika. Di situ ada kata perlu dukungan serta motivasi, itu menunjukkan adanya etika. Oke anak-anak, sudah paham kan? Semoga kalian lebih bisa memahami. Bagaimana anak? Masih mengikuti pembelajaran Bu Nurul hari ini kan? Oke, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menyusun kalimat persuasif, Bu Nurul akan memberikan kalian latihan untuk menyusun kalimat persuasif masing-masing 3 dari 3 poin yang pertama. Karena cara mempersuasikan ada 3. Ada etika, emosi, dan logika. Jadi nanti etika kalian susun 3 kalimat, emosi 3 kalimat, dan logika 3 kalimat. Jadi ini awal kalian untuk mampu menyusun kalimat persuasif sebelum kita melakukan tugas menulis naskah pidato. Sebelum pembelajaran ini ditutup, anak-anak perlu mengingatkan tugas tadi dikerjakan di lembaran. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan kelas. Oke? Kesimpulan pembelajaran hari ini, pidato persuasif adalah pidato atau berbicara di depan orang banyak untuk meyakinkan dan memujuk mereka untuk melakukan apa yang telah kita lakukan. Cara mempersuasi audien itu ada 3 hal. Yang pertama, etika, emosi, dan logika. Apa sih persiapan yang harus kita lakukan sebelum berpidato? Yang pertama, siapkan materi yang akan kita sampaikan. Pahami materi yang akan kita sampaikan. Dan persiapan terakhir adalah persiapkan diri kita sebelum berpidato. Sistematika pidato ada 3 hal. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Ingat, tugas tadi wajib dikumpulkan. Dan Bu Nurul akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kondisi anak-anak ya, dan selalu stay in home.